Bahkan di saat kami menghandle beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan, ada juga perempuan yang pada akhirnya karena merasa tidak berguna akhirnya mau mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, sehingga kita betul-betul membutuhkan tenaga psikolog dan juga pelayan pendeta bahkan psikologis. Selama Ibu menjabat sebagai Kepala Departemen Diakonia HKBP nih Bu, apa permasalahan atau kendala yang paling sering Ibu jumpai dan kendala yang paling berat yang pernah Ibu jumpai? Iya. Hanya memang yang menjadi kesulitan, saya pikir sesudah pasca gempa ini. Ya sekarang mungkin masih ya bisa beramai-ramai begitulah. Tidur juga kadang kan tidak hanya satu keluarga, tapi 4 keluarga satu tenda masih bersama kan. Tapi kalau udah kembali ke keluarga masing-masing, disinilah saya pikir psikologi itu mengalami gangguan. Sehingga memang kita perlu melakukan trauma healing. Dan ternyata dari jumlah yang saya sebutkan tadi, lansia banyak dan anak-anak banyak begitu. Shalom Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dan segenap tim Birotik di balik layar dalam podcast HKBP. Bapak Ibu teman-teman, pada kesempatan ini podcast HKBP kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial. Mengapa saya sebutkan sangat spesial? Karena narasumber kita kali ini adalah satu-satunya perempuan di antara 5 pimpinan HKBP dan diberi tanggung jawab untuk menaungi bidang diakonia HKBP. Saya yakin teman-teman semuanya sudah tahu siapa narasumber kita. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sambut Kepala Departemen Diakonia HKBP, Ibu Pendeta Deborah Sinaga MTH. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih Bu sudah hadir di podcast HKBP di tengah kesibukan Ibu sebagai Kepala Departemen Diakonia. Ibu sehat ya Bu ya? Sehat. Ya walaupun saya memperhatikan sosial media Ibu kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya? Sedang sibuk. Ya. Nah, saya langsung saja nih Bu ke pertanyaan pertama yang disediakan oleh Birotik. Di HKBP kita tahu ada 3 tugas panggilan gereja. Ada koinonia, ada marturia, dan ada diakonia. Dan Ibu pada saat ini diberi kepercayaan untuk menaungi bidang diakonia nih Bu. Iya. Mungkin ada banyak teman-teman di rumah yang belum paham atau mungkin pemahamannya masih setengah-setengah terhadap pelayanan diakonia. Boleh nggak Ibu jelaskan apa sih sebenarnya spesifik pelayanan diakonia terutama di HKBP? Silakan Ibu. Baik Ibu Neti, pelayanan diakonia itu adalah pelayanan yang menyangkut hal-hal yang bersifat sosial ya. Nah hal itu adalah menyentuh kegiatan-kegiatan seperti bagaimana pelayanan terhadap orang miskin, orang yang termarginalisasi, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, dan juga dalam hal pendidikan sebagaimana yang dicanangkan oleh Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebagaimana tertulis dalam Markus 10 ayat 45, dan juga sebagaimana dikatakan, barang siapa melakukan segala sesuatu bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, kalau kita berkaitan dengan hal itu, sesungguhnya gambaran yang sangat betul-betul perlu kita teladani sebagai figur yang menyentuh pelayanan diakonia melalui misinya, yaitu pelayanan daripada Bapak Evorus kita yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Ingvar Ludwig Nommensen, di mana beliau betul-betul melihat bagaimana Pargedungan sebagai pusat pendidikan, karena di mana ada gereja, di situ ada pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak-anak jemaat dan juga warga masyarakat sehingga mereka boleh melek huruf. Dan juga di mana ada Pargedungan, di situ ada kesehatan, pusat-pusat klinik, karena bagaimanapun juga kita tidak akan bisa berpikir secara jernih kalau kita sakit, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu artinya kita pun berpikir secara sehat. Di mana ada Pargedungan, di situ juga ada peningkatan ekonomi. Kalau kita melihat balik ke belakang
di 161 tahun yang lewat ya, biasanya kalau anak-anak pulang sekolah mereka singgah di Pargudungan Gereja. Karena di Pargudungan Gereja itulah tumbuh buah-buahan, ada berbagai jenis buah-buahan, apakah itu jambu, mangga, bahkan tomat, sehingga di saat haus mereka bisa singgah mengambil apa yang mereka harapkan bisa mereka makan. Itu sebabnya gereja juga sebagai pusat peningkatan ekonomi. Kalau kita lihat kan pekarangan gedung gereja itu sangat luas gitu. Nah, ketiga ini sebenarnya yang sekarang hilang. Itu sebabnya kenapa banyak gereja-gereja yang dihibahkan oleh orang-orang tua kita terdahulu yang begitu luas. Memang kita ingat itu sebenarnya pusat pamelian begitu ya. Karena gedungnya begitu luas ya, halamannya begitu luas, tetapi itu diberikan sebagai pusat peribadahan. Nah, di saat gereja tidak dikelola dengan baik, banyak lahan-lahan yang begitu penuh dengan rerumputan, panjang rumputnya dan tidak ditanami apa-apa. Jadi yang memberikan itu keturunannya agak kecewa sehingga mereka meminta balik Pargudungan Gereja. Padahal apa yang sudah dihibahkan oleh orang-orang tua terdahulu itu tidak mungkin diminta kembali ya begitu. Nah, saya pikir itu juga yang sekarang menjadi diperdebatkan karena kan tanah menjadi begitu mahal. Ya, sehingga setapak tanah pun itu menjadi sangat berharga. Nah, bagaimana konsep gereja sebagai pusat pargudungan dalam pelayanan diakonia itulah sebenarnya kerinduan dan cita-cita kita bersama. Sehingga tidak mungkin ada kelaparan di tengah-tengah gereja karena gereja sebenarnya pusat kehidupan, pusat kesejahteraan, bahkan pusat keamanan. Seperti misalnya kalau saat ini terjadi bencana, kalau terjadi peperangan, yang dianggap itu sangat aman itu adalah gedung gereja. Iya, luar biasa sekali penjelasan Ibu. Saya yakin teman-teman di rumah sudah paham nih, tapi saya mau ambil sedikit Bu bahwa pelayanan diakonia itu adalah pelayanan sosial kepada kaum-kaum termarginalkan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan juga ekonomi ya Bu, sebagaimana yang disampaikan yang dibangun oleh Opung Nomensen dulu ya Bu ya, dengan yang dikenal dengan istilah pargudungan. Iya, pargudungan. Tapi memang mungkin sudah sedikit bergeser ya Bu. Iya, sudah ada banyak gereja-gereja yang tidak melaksanakan konsep pargudungan lagi ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana pelayanan diakonia di HKBP? Kalau misalnya seperti saya, karena saya lulusan STT HKBP, apakah itu juga bagian dari pelayanan diakonia tadi berkaitan dengan pendidikan begitu Bu? Baru apa saja lembaga-lembaga yang dimiliki oleh HKBP untuk mendukung pelayanan diakonia? Iya, sebenarnya kalau kita katakan pelayanan diakonia itu untuk semua pelayan yang ada di tengah-tengah gereja, apakah itu pendeta, guru huria, Bible Flow, diakonis, bahkan penatua dan juga jemaat harus melakukan diakonia. Karena diakonia itu sebenarnya juga sudah dilakukan di tengah-tengah keluarga begitu. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dari pelayanan koinonia, yaitu yang menyangkut kategorial mulai dari anak usia dini gitu ya, lalu anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua dan lansia, karena disitulah persekutuan. Nah, target daripada pelayanan diakonia itulah kategorial itu, ada target kita. Nah, berkaitan dengan marturia, bagaimana kita menyaksikan ini kepada dunia, apa yang sudah kita lakukan yang menjadi target kita terhadap kategori-kategori tadi. Itu sebabnya pelayanan diakonia harus senantiasa bersinergitas dengan pelayanan koinonia dan juga pelayanan marturia. Kalau dikatakan apa-apa saja lembaga yang ada di HKBP, saya pikir lembaga pendidikan ya, mulai dari TK PAUD, sebenarnya ini yang sangat efektif untuk melakukan transformasi kepada anak-anak, karena di semua pendidikan di HKBP sesungguhnya sebelum dia memulai pelajaran di sekolah itu kita harus membaca firman Tuhan dulu kan, yang berlandaskan dari almanak HKBP itu sendiri, lalu berdoa dan menyanyi.
Seperti yang saya alami dengan anak-anak saya sendiri di saat dia pindah dari SD HKBP Siborong-Borong, kami ditugaskan ke Pangururan, ternyata tidak ada SD HKBP, mereka menangis. Karena memang sudah tumbuh dalam spiritualitas kehidupan daripada anak-anak kami, bagaimana pendidikan daripada HKBP yang dengan begitu dekat dengan firman Tuhan, bernyanyi, bersekutu itu sudah lekat dan menyatu dalam hatinya. Itu tadi lembaga pendidikan. Lalu yang kedua adalah lembaga kesehatan. Ya, kita punya rumah sakit HKBP Balige. Nah, sesungguhnya dulu pun klinik-klinik HKBP itu sangat banyak. Karena kan gereja satu dengan yang lainnya sangat jauh. Yeah. Kita udah lihat dulu belum ada transport apa-apa, sehingga harus naik kuda, bahkan berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer begitu. Sehingga ada pusat-pusat klinik, pusat-pusat pengobatan. Nah, di samping itu juga lembaga ekonomi, ya, lembaga ekonomi. Nah, oleh sebab itu kita berupaya yang menjadi entry point daripada pengembangan ekonomi itu sebenarnya yang sangat efektif adalah melalui koperasi. Melalui koperasi yang pada akhirnya itu kemudian berkembang menjadi credit union modifikasi, ya. Walaupun kita merasa agak kecewa ada credit union modifikasi yang gagal, tetapi kita juga harus acungkan jempol kepada kredit union yang betul-betul mapan dan pada akhirnya itu berdaya guna bagi kehidupan ekonomi warga jemaat. Karena dia bisa meminjam, tetapi di kredit union modifikasi atau koperasi itu mereka bisa mengecap pendidikan, ya. Ada juga itu beberapa kredit union modifikasi yang telah memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu atau hanya sekedar buku tulis begitu, ya. Atau memberikan pakaian sekolah, bahkan sampai kepada uang sekolahnya. Itu termasuk tadi bidang ekonomi. Pelayanan terhadap orang-orang disabilitas, ya yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas, orang-orang yang termarginalisasi, dan juga kami sudah membuka pelayanan baru, pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Ya, pelayanan terhadap lansia juga, ya. Juga pelayanan terhadap perempuan yang tidak mampu untuk meningkatkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, lalu kami memberikan pendidikan dalam bentuk jahit menjahit dan juga kuliner, sehingga di saat mereka selesai pendidikan informal di asrama selama 1 tahun, kita berangkatkan mereka dengan mesin jahit dan juga perlengkapan kuliner, bahkan mereka kita berangkatkan dalam doa sehingga pada akhirnya mereka mampu mandiri. Jadi pengembangan ekonomi ini juga bukan hanya terhadap perempuan, tetapi juga terhadap pemuda. Seperti sekarang ini kami sedang memberangkatkan seorang pemuda dari HKBP, yaitu Yan Patrick Raja Kukuk, untuk mengikuti latihan kepemimpinan di Asian Rural Institute Jepang. Tapi sebelumnya juga tahun 2021 dia sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan juga di Asian Health Institute terkait dengan pendidikan. Bahkan kita sekarang sudah mempersiapkan kader-kader muda untuk melakukan pelayanan diakonia, sehingga regenerasi ini walaupun agak terlambat, ya, tapi sudah mulai kita persiapkan begitu. Kita sedang studi master diakonia, 1 orang Diakonis Emi Raja Kukuk dengan beasiswa United Evangelical Mission, dan Bapak Preses Ren Justin sebenarnya juga saya pikir dia yang pertama tamat dari HKBP, ya, dari Master Diakonia Internasional, dan sekarang kita berharap akan selesai studi doktor diakonianya itu Diakonis Tio Siohombing. Jadi sekarang kita sedang mempersiapkan Ibu Mika, Pendeta Nelvi. Kita berharap mereka tes dari ujian EC-nya sehingga tahun depan bisa melanjutkan studinya. Iya, saya sangat tertarik sekali Bu dengan penjelasan Ibu barusan. Pernyataan Ibu yang mengatakan bahwa pelayanan diakonia HKBP tidak hanya kepada perempuan saja gitu, ya Bu. Tapi juga ternyata terbuka untuk pelayan, untuk pemuda dan semua pihak, gitu Bu. Nah, pernyataan Ibu tadi jadi membuat saya ingin bertanya bahwa apakah pelayanan HKBP ini bergerak secara universal, Bu? Artinya apakah pelayanan diakonia HKBP juga bergerak untuk orang-orang yang tidak HKBP? Iya.
kita kan banyak melakukan pelayanan yang sifatnya oikumenis. Oh, iya. Seperti sosialisasi dan juga workshop, seminar terkait dengan kebijakan keadilan gender. Kan kita juga sudah punya rumah singgah ya. Iya. Sudah punya rumah singgah di mana di situ kita memberikan penguatan kepada saudara-saudara kita khususnya anak dan perempuan korban kekerasan, sehingga dengan lembaga ini atau bidang ini kebijakan keadilan gender kita mencoba mengimplementasikan undang-undang anti kekerasan yang baru saja disahkan begitu ya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan ini? Terlebih begini, ada persoalan yang sangat pelik kita hadapi ya. Ya Bu, silakan Ibu curhat. Iya. Sebenarnya kan dengan semakin terbukanya ya undang-undang anti kekerasan seksualitas itu memberi peluang bagi perempuan untuk tidak takut, untuk tidak tabu. Jikalau ada kekerasan mereka harus bersuara, bahkan harus menjerit jika dibutuhkan. Tetapi yang menjadi persoalan kita, kenapa kekerasan itu pada akhirnya semakin merajalela, bukan hanya di tingkat warga jemaat, tetapi khususnya di tingkat pelayan, karena memang masih tabu. Kalau kita mengalami kekerasan, kita takut untuk bersuara, karena kalau kita bersuara kan pasti otomatis banyak efek dan pengaruhnya kepada pelayanan kita. Bahkan di saat kami menghandle beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan, ada juga perempuan yang pada akhirnya karena merasa tidak berguna akhirnya mau mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, sehingga kita betul-betul membutuhkan tenaga psikolog dan juga pelayan pendeta bahkan psikologis, sehingga niat-niat itu yang membuat dia terisolasi sehingga di tengah keramaian itu bisa handal, puji Tuhan dia bisa bertahan. Tetapi juga banyak kekerasan di mana pada waktu ini kita mau angkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ya artinya kita bawakan ini menjadi satu kasus yang sangat serius, karena undang-undang itu sudah melindungi kalau memang kekerasan itu ya bisa saja kita memenjarakan dia kan, supaya ada efek jera begitu. Nah, tetapi justru perempuan ini merasa takut dan melindungi. Janganlah, suami saya ini baik, di saat kita mau mengangkat kasusnya ke tingkat yang lebih tinggi begitu. Jadi pada akhirnya hal yang sedemikian itu membuat kita susah di saat kita untuk mendampingi, tetapi perempuan itu merasa tabu, atau mungkin ini juga karena tekanan ekonomi ya. Kalau suaminya itu tidak lagi melayani, bagaimana dia menghidupi istri dan anak-anaknya. Saya pikir ini juga menjadi satu hal yang mengkhawatirkan dan sangat mencemaskan bagi kaum ibu begitu. Sehingga memang sampai sekarang tingkat kekerasan bukan hanya di tengah-tengah warga jemaat, tetapi juga di tingkat pelayan itu meningkat. Ya, jadi untuk para pendengar dan penonton podcast HKBP, baik perempuan atau laki-laki Bu, karena ternyata laki-laki juga bisa menjadi korban ya Bu ya. Iya. Jadi ini kita bersama Ibu Kadep Diakonia yang mengajak kita untuk berani speak up untuk teman-teman yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan dalam hubungan, karena ternyata hubungan seksualitas juga. Iya, karena ternyata orang berpacaran saja dia mau mengalami kekerasan ternyata Bu. Ya jadi kalau cinta boleh sih, tapi ya kalau mengalami kekerasan silahkan speak up. Selanjutnya Ibu, di HKBP kan kita tahu ada banyak pelayan ya Bu ya, jenis-jenis pelayan, ada pendeta, guru huria, diakonis, Bible Pro dan lain sebagainya. Nah ini kan pelayanan diakoni sangat dekat namanya dengan diakones gitu Bu. Betul. Apakah diakones ini memang dipersiapkan secara khusus untuk melayani diakoni HKBP dan bagaimana aktualisasinya di lapangan Ibu? Sebenarnya memang sesuai dengan agenda HKBP yang paling lekat kepada pelayanan diakoni ya itu kan dulu di awalnya pelayanan meja ya. Pelayanan meja menjadi diperdebatkan begitu. Memang yang paling pas itu sebenarnya diakones. Karena di situ dia melakukan pelayanan terhadap kesehatan, itu sebabnya para mahasiswa kita diakonis diajak bagaimana dia betul-betul menghimbau warga jemaatnya memanfaatkan lahan gereja sebagai apotek hidup, karena memang
justru melalui diakonis kita diajak supaya pengobatan itu kembali kepada pengobatan yang tradisional Yang dengan alami ya, cara Bu. herbal Ya. alamiah supaya tidak lagi kena efek sampingan dengan obat-obatan yang banyak sekali mengandung zat kimia begitu. Lalu anak-anak pendidikan dan juga kenapa pendidikan terhadap anak, remaja dan pemuda itu perlu diakonis karena memang di agenda juga diakonis juga melakukan pelayanan terhadap anak-anak khususnya di dalam pendidikan begitu, di dalam edukasi begitu ya. Karena di situ juga dia sudah diajak pelayanan diakonia bagaimana berbagi dengan yang sedikit ini, bagaimana juga menabung ya, bagaimana juga saling mengasihi begitu. Disinilah memang betul-betul peran diakonis, tetapi juga pelayanan terhadap lansia, bahkan sampai kepada pelayanan orang yang akan meninggal dunia. Ya. Bagaimana dia betul-betul dipersiapkan secara imannya untuk menghadap Tuhan sehingga jauh dari rasa takut begitu. Jadi memang pelayanan terhadap diakonia ini yang sangat menyentuh dan yang sangat tepat sekali memang seharusnya dilakukan oleh diakonis. Itu sebabnya kita agak kecewa karena pada akhirnya pelayanan diakonis itu juga ini tanda kutip ya, tidak semua begitu menjadi berebut mimbar, kan itu juga nggak bagus ya. Dia akhirnya menjadi uluan huria dan saya pikir ini menjadi perdebatan yang sangat serius kemarin pada waktu rapat MPS sehingga ada juga upaya-upaya untuk mengembalikan peran daripada diakonis itu yang memang benar-benar melakukan pelayanan diakonia begitu. Ya, jadi sebenarnya diakonis ini memang dipersiapkan secara khusus ya Bu, Iya, sebenarnya iya, pada dasarnya itu. Iya, pada dasarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk semua pihak melakukan pelayanan diakonia. Iya, betul sekali, ya. Betul sekali. Terima kasih penjelasan Ibu tadi tentang diakonia dan pelayanan di diakonia Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya, jika terjadi suatu peristiwa, apa kriteria dari peristiwa itu yang membuat Departemen Diakonia mengatakan bahwa ini layak untuk kita layani? Gitu. Iya. Standarnya apa gitu Bu? Iya, katakanlah seperti nggak usah dulu terlalu jauh ya, pengembangan ekonomi. Iya. Ya, di saat kita terjun ke tengah-tengah masyarakat, kita bisa secara langsung bagaimana melihat ekonomi dari keluarga itu masing-masing. Nah, kita juga saya pikir sangat-sangat memahami bahwa banyak dari antara anak-anak kita yang pada akhirnya bisa mengecap pendidikan sampai tinggi itu kan karena memelihara ternak babi begitu ya. Iya. Sinur napinahan gabenani ula. Nah, itu artinya dengan mengembangkan ternak babi ini orang tua kita dapat memberangkatkan anak-anaknya sekolah. Hanya memang sangat sayang bahwa beberapa tahun yang lewat ternak babi mati. Di situ kita sangat panik, terlebih dengan destinasi pariwisata Danau Toba. Pada saat itu juga kita dihebohkan dengan makanan halal dan haram yang tidak bisa juga memelihara ternak. Restoran juga semua mau dihalalkan begitu ya. Ini juga menimbulkan kepanikan begitu. Iya, bahkan kalau kita bisa katakan langsung bank-bank juga sudah menjadi bank syariah kan begitu, ya kan? Untuk sekolah-sekolah sampai juga kepada kos-kosan, ya kan? Ini kos-kosan khusus diperuntukkan. Ya. Nah ini sangat menimbulkan tekanan. Nah oleh sebab itu sebenarnya alangkah baiknya seperti asrama putri yang di Medan dipersiapkan juga untuk menampung anak-anak kita yang dari pedesaan untuk melanjutkan studi misalnya di Medan, dia punya tempat tinggal seperti asrama yang bisa dijangkau ya dari sudut ekonominya begitu. Saya pikir nih sangat penting sekali. Iya. Penjelasan Ibu dari awal sampai saat ini Bu, saya tahu bahwa pelayanan diakonia itu sangat berat. Iya memang berat. Saya sangat paham Medan Bu. Berat, iya. Sangat berat dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Iya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Bu, apakah pelayanan diakonia di HKBP ini mandiri secara finansial atau ada penyokong-penyokong dananya Bu? Iya, sebenarnya
kalau ditanyakan terkait ke situ saya sangat sedih sekali. Waduh. Sedihnya begini, kalau ibu tadi dapat mengatakan bahwa memang pelayanan diakonia sangat berat, tetapi dari sudut anggaran saya boleh mengatakan justru anggaran dari Departemen Diakonia lah yang sangat kecil. Bukan mengatakan ini kurang mendapat perhatian ya. Iya. Tetapi seperti Panti Asuhan Elim, PK Hepata, itu kan para donatur kan langsung ke tempat lalu ingin memberikan donasi secara langsung supaya bisa dirasakan. Iya. Nah untuk hal itu juga kita tidak bisa menghempang begitu. Sehingga pengembangan pelayanan diakonia boleh kami katakan sebenarnya bukan mandiri secara finansial, karena apa yang ada di pos-pos pelayanan tadi seperti PA Elim ya, seperti di PK Hepata, bahkan Biro Diakoni Sosial yang bisa mengembangkan usaha melalui kegiatan pelayanan dengan pengembangan kelapa sawit, badan-badan usaha lainnya begitu. Ini sebenarnya semua dalam rangka menopang kemandirian begitu ya. Menopang kemandirian daripada pelayanan diakonia itu. Bahkan saya bercita-cita bahwa pelayanan diakonia ini memang backbone, ya tulang punggung begitu. Kalau pelayanan diakonia ini sebenarnya bukan hanya mandiri, tapi sesungguhnya dia pada akhirnya mampu mensupport pelayanan daripada koinonia dan marturia. Tetapi kenapa ini agak sulit mengarah ke sana, karena memang bisa dikatakan semi mandiri begitu ya. Karena dana-dana yang kami upayakan itu memang atas support daripada funding-funding kita yang berada di luar negeri, tetapi juga sumbangan-sumbangan secara pribadi atau kategorial yang memang kita buat dengan sistem proposal begitu ya, sistem proposal seperti itu ya, itu harus kita lakukan. Yang pasti kami tetap semangat untuk melakukan pelayanan diakonia walaupun dengan dana yang sangat Minim, terbatas, sangat dan itu saya syukuri karena memang rata-rata teman-teman kita yang melakukan pelayanan di diakonia itu betul-betul mengabdi begitu. Ya, sangat luar biasa ya Bu. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas dana yang merupakan salah satu kendala juga ya Bu dalam pelayanan diakonia. Selama Ibu menjabat sebagai Kepala Departemen Diakonia HKBP nih Bu, apa permasalahan atau kendala yang paling sering Ibu jumpai dan kendala yang paling berat yang pernah Ibu jumpai? Iya, sesungguhnya ini kembali lagi kepada sumber daya manusianya. Karena apa? Ya kita masih bercokol bahwa diakonia itu kan pelayanan sosial. Jadi kalau ada yang sakit, tolong ya Kadep Diakonia supaya ini pulih, sehat kembali, kita tempatkanlah dulu di Departemen Diakonia. Lalu terganggu, jiwanya juga terganggu, ya, mentalnya terganggu, psikologisnya terganggu, moralnya juga mengalami kendala, ya kan? Itu di sini kita bukan direparasi sebenarnya ya, tapi bagaimana memang kita memulihkan mereka, ya, memulihkan mereka bahwa mereka memang merupakan bagian dari pelayanan begitu, sehingga tidak ada kesan oh kalau sakit kita di HKBP dibuang loh gitu. Ya itu sebabnya dalam rangka kesana sebenarnya kami sudah mendesain Patmos, komplek Patmos yang berlokasi di Pematang Siantar dengan luas 6,5 hektar. Itu kita sudah mendesain untuk pendeta khususnya yang sakit di usia muda yang tidak lagi dapat melakukan pelayanannya. Di situ kita tempatkan mereka. Ada itu untuk rumah-rumah yang low care, high care begitu, dan di situ juga ada kliniknya, juga ada chapelnya, bahkan ada pengembangan diakonianya, ekonominya, sehingga di saat mereka mengalami kesehatan yang semakin prima, mereka boleh bekerja
di tengah-tengah lahan itu ya, apapun yang mereka kembangkan, bahkan di situ juga pada akhirnya ada pusat olahraga, gymnasium begitu, dan juga taman, bahkan sampai kepada pekuburan begitu. Maunya ada juga minimarket gitu ya. Jadi lengkap ya Bu ya? Iya lengkap sekali begitu. Bahkan kita juga berpikiran supaya di situ ada hospice. Dipersiapkan untuk hospice bagi saudara-saudara kita yang memang pada akhirnya harus berangkat. Ya. Karena kan banyak juga orang takut mau menghadap Tuhan kan. Sehingga perlu dipersiapkan dengan baik begitu. Ya. Kalau tadi saya bertanya tentang kendala yang paling sering atau kendala yang paling berat ya Bu. Selama Ibu menjabat sebagai Kepala Departemen Diakonia HKBP, ada nggak satu peristiwa yang Ibu ngerasa itu sedih banget gitu Bu? Saya pikir sedih sekali itu yaitu terkait kebijakan keadilan gender. Ya. Di mana perempuan tidak diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, ya masih kelas 2. Walau memang gambaran daripada keadilan kesetaraan gender itu sudah semakin dirasakan, tetapi memang di saat kita betul-betul tidak bisa memperjuangkan hak-hak korban kekerasan ini, diabaikan, bahkan dia sudah korban, double korban lagi begitu ya. Di situ saya paling sedih sebenarnya. Bahkan kadangkala ini dia merasa dikucilkan, dibuang, tidak sebagai manusiawi yang seutuhnya. Di situ saya yang paling sedih saya pikir. Ya, banyak terjadi ya Bu? Sebenarnya itu mulai saya pendeta praktek pun itu sudah ada. Karena saya juga korban kekerasan kan. Kekerasannya bagaimana pada waktu saya fikar untuk pertama sekali. Saya itu ditempatkan di salah satu gereja di Medan, saya ditolak karena saya perempuan. Bahkan saya hanya ditempatkan di satu kamar bersama dengan keluarga begitu. Masih bahkan sampai saat ini saya mendengar teman-teman di pelayanan juga masih ada yang seperti itu Bu. Iya, yang dia itu sangat dirasakan. Atau ketika satu jemaat menerima pelayan tapi syaratnya harus laki-laki gitu Bu, nggak boleh perempuan. Ya itu saya tadi. Itu saya tadi. Artinya begini. Pimpinan resort itu datang ke pusat khusus karena gereja itu kan pada saat itu suka berantem begitu ya, terjadi perpecahan sehingga tiap minggu harus dikawal polisi, sehingga dikatakan pendeta, oh kalau untuk kesini nanti calon pelayannya harus laki-laki supaya kuat menghadapi perang begitu. Tetapi yang datang ternyata perempuan begitu kan. Banyak pula memang sebelum kita fikar atau bahkan sudah jadi pendeta, udah diminta duluan, janganlah sama kami perempuan, laki-laki lah begitu. Ditolak dari awal ya Bu? Iya, ditolak, penolakan dari awal. Tetapi apa yang terjadi kemudian, saya berjuang. Saya tidak kalah menyerah begitu saja. Sehingga pada akhirnya banyak dari antara pendeta yang menolak ini anak-anaknya malah ada yang jadi Bibelfro, guru ria, diakones, pendeta lengkap. Ya, pengalaman ibu ini jadi pelajaran juga nih sama untuk semua pelayan-pelayan perempuan. Ketika kita ditolak justru harus menjadi cara kita membuktikan bahwa kita mampu sebenarnya. Mampu, iya betul. Tidak dan jadi memang berkecil saya hati ya Bu. malah disayangi sekarang. Selalu dicari begitu ya. Ya, semua HKBP menyayangi Ibu kok Bu. Selanjutnya nih Bu. Kalau tadi kita sudah bahas tentang pelayanan diakonia HKBP secara umum. Kita sekarang mau bahas secara spesifik nih Bu, terkait dengan gempa bumi yang baru saja melanda Tapanuli Utara. Saya menyaksikan sendiri bagaimana diakonia HKBP turun langsung ke lapangan begitu Bu. Boleh penjelasan dari Ibu, sudah sejauh mana pelayanan diakonia HKBP untuk korban-korban gempa bumi ini Bu? Iya, jadi begitu kami mendengar peristiwa gempa bumi, karena kebetulan saya pada saat itu berada di Pematang Siantar karena tugas-tugas, terkejutlah ya, shock begitu. Karena peristiwa ini mengingatkan kita pada tahun sekitar 1987. Namun demikian dari tim tanggap bencana HKBP Departemen Diakonia cepat turun ke lapangan melakukan asesmen. Sehingga kita betul-betul memahami apa yang sedang terjadi, apa akibat daripada
gempa bumi tersebut. Setelah melakukan asesmen, kami melihat bahwa ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk mendirikan posko, ya, posko dan juga dapur umum. Ya, karena bagaimanapun juga tenda-tenda untuk posko dan dapur umum ini sangat-sangat dibutuhkan begitu. Artinya dengan dana yang sangat terbatas, kita segera meluncur tim TAB HKBP untuk melakukan pelayanan supaya kena dengan sasaran. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat bahwa kejadian itu kan sesungguhnya 1 Oktober ya pada jam 2.30. Di mana kita sedang ngantuk-ngantuknya, tidur, enak tidur begitu. Tapi kalau kita melihat data bahwa 1 orang meninggal dunia di usia 62 tahun, yaitu Bapak Leo Sihombing, itu kan karena beliau juga sudah memiliki sakit jantung begitu. Sehingga begitu tahu ada gempa, beliau mencoba untuk menghindari itu, tapi justru di situ Tuhan memanggil. Lalu hanya 25 orang yang mengalami luka-luka, baik luka berat, sedang, dan ringan. Walau kita tidak dapat sangkal, hampir 1.316 rumah-rumah mengalami kerusakan. Apakah itu rusak berat, sedang, dan ringan. Tapi memang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan karena memang justru yang menghadapi itu yang ekonominya sangat lemah. Tetapi dari sini, dari bangunan-bangunan rumah itu kita melihat yang mampu bertahan itu justru rumah papan begitu. Sama halnya dengan gereja. Gereja-gereja yang berdampak mengalami kerusakan itu kan ada 77 gereja. Semua gereja-gereja yang ada di wilayah Tapanuli Utara. Ya, banyak juga yang mengalami kerusakan berat sehingga merasa tidak aman untuk beribadah di ruangan gereja itu, sehingga memang kita harus membuat tenda untuk beribadah di luar. Seperti Lobusikam, Ranggitkit, Lobusikam itu pada akhirnya kan harus diruntuhkan begitu. Nah, belum lagi bangunan-bangunan gereja itu sendiri yang memang sangat rusak berat. Ya, ada 19 fasilitas pendidikan yang rusak, bahkan 2 rumah sakit juga ya pusat kesehatan yang juga mengalami rusak berat, dan juga titik-titik jalan, jembatan juga yang mengalami kerusakan begitu. Ya, saya melihat langsung ke lapangan, memang pada akhirnya sampai saat ini masih trauma begitu untuk tidur di rumah. Sehingga pada akhirnya mereka mendirikan tenda-tenda di luar begitu. Cuman dengan sangat terbatas tenda-tenda itu dan juga selimut, kita bersyukur bahwa melalui gerakan di mana OPI langsung membuat surat pastoral, menyapa warga jemaat dan mengumpulkan persembahan, kita melihat ada transformasi di dalam memberi begitu, di dalam keikutsertaan untuk menolong orang-orang terdampak gempa bumi ini. Karena apa? Ada pribadi-pribadi, ada kelompok ya, institusi begitu, gereja, tingkat uria, resort, distrik, bahkan lembaga-lembaga donor dari luar betul-betul melihat hal ini sangat-sangat menyedihkan begitu, sehingga mereka ikut membantu kita dalam hal pasca gempa bumi ini. Hanya memang yang menjadi kesulitan, saya pikir sesudah pasca gempa ini, ya sekarang mungkin masih ya bisa beramai-ramai begitulah, tidur juga kadang kan tidak hanya satu keluarga, tapi 4 keluarga satu tenda masih bersama kan. Tapi kalau udah kembali ke keluarga masing-masing, disinilah saya pikir psikologi itu mengalami gangguan, sehingga memang kita perlu melakukan trauma healing. Dan ternyata dari jumlah yang saya sebutkan tadi, lansia banyak dan anak-anak banyak begitu. Bahkan ada lansia yang memang pada saat itu dia hanya seorang diri di rumah ya, lalu dia terjebak di pintu yang sangat berat ya, yang kalau dari logika manusia dia tidak mungkin keluar dari rumah itu, dan pada akhirnya terjebak dengan suasana yang sangat mencekam.
Tetapi karena ibu ini dengan sangat tenang, sambil berdoa ya saya pikir, Iya. pada akhirnya dia bisa keluar. Nah hal-hal yang seperti itu memang makanya perlu edukasi bagaimana kita menghadapi bencana. Sebenarnya ada hal yang sangat simpel sekali. Di saat kita menghadapi bencana ya sembunyi aja di kolong meja. Iya. Lalu kalau ada panci diapakan saja ke kepala kita ya, atau wajan kuali yang besar itu sehingga memang kepala kita aman. Begitu. Nah edukasi yang seperti ini saya pikir penting mulai dari pendidikan anak usia dini. Itu sebabnya kita bersyukur melalui Komnas Tanggap Bencana kita berupaya menggerakkan distrik-distrik supaya distrik yang betul-betul rawan terhadap bencana ini punya tim tanggap bencana. Itu sebabnya ya puji Tuhan dengan gerakan yang begitu sangat cepat kita bersyukur bahwa dana solidaritas yang terkumpul melalui persembahan dan juga perorangan kategori dan yang peduli itu mendekati 400 juta rupiah. Iya. Luar biasa sekali HKBP. Tapi saya sangat setuju dengan pernyataan Ibu tadi. Karena sedikit bercerita Ibu. Karena kebetulan saya juga adalah salah satu korbannya karena saya berdomisili di Tarutung. Oh iya. Artinya saya juga merasakan nih gempanya Bu. Jadi memang kebetulan rumah yang saya tempati tidak apa-apa, semuanya oke. Tapi traumanya sampai sekarang tidak hilang-hilang Bu. Jadi begitu ada mobil lewat yang agak besar, saya merasa itu udah gempa gitu. Jadi saya merasa. Dan saya yakin teman-teman semuanya juga merasakan seperti itu Bu. Dan saya sangat setuju bahwa pasca gempa ini harusnya ada proses trauma healingnya Bu. Trauma healing. Nah selanjutnya Ibu, tadi malam saya baru menerima chat dari salah satu teman saya yang mengatakan bagaimana caranya ketika saya ingin membantu korban gempa bumi Tapanuli Utara. Iya, saya pikir itu pertanyaan yang sangat relevan. Iya. Karena apa? Sesungguhnya tenaga pelayan kita yang berada di lapangan itu sangat terbatas. Sehingga memang kita membutuhkan tenaga-tenaga relawan, volunteer yang mau memberikan dirinya, tenaganya untuk membantu saudara-saudari kita yang terdampak gempa. Ya, melalui Radio Bonafit, di situ kami sudah mengatakan silahkanlah komunikasi dengan koordinator umum kami Bapak Pendeta Andi Luman Gaul dan juga Ibu Diakones Berlina Sibagari yang ya HP-nya ada ya di Facebook HKBP dan juga di media sosial begitu ya. Di samping tadi kan kalau dia mau membantu rekening kantor pusat HKBP baik itu BRI, baik itu Mandiri dan BNI itu bisa disalurkan lewat kantor pusat HKBP. Tetapi di samping itu juga kan kita punya posko ya. Posko di Kecamatan Permonangan HKBP Huta Tinggi. Kenapa kita memilih tempat di Huta Tinggi? Karena disitulah sesungguhnya pusat gempa. Iya. Ya, itu dekat ke Ranggitkit, itu dekat ke Permonangan, itu dekat ke Simamorana Bolak, bahkan Lobusika memang agak jauh ya. Tetapi pusat gempa berada di situ begitu. Nah oleh sebab itu bagi yang mau melibatkan diri, proaktif membantu saudara-saudari kita yang terdampak gempa, kita juga bergabung dengan gereja anggota United Evangelical Mission. Tentu kita ingat salah satu diantaranya adalah gereja GBKP, Gereja Batakaro Protestan yang sudah berpuluhan tahun mengalami bencana letusan Gunung Sinabung begitu. Jadi moto mereka itu tangguh menghadapi bencana, itu menginspirasi kita begitu ya. Sehingga kalau terjadi letusan Gunung Sinabung mereka nggak begitu panik lagi. Karena mereka juga sudah punya tanggap bencana begitu. Tapi hal yang sangat mengesankan. Mereka memang di tiap gerejanya dan tingkat resort bahkan sampai tingkat distriknya mereka memang punya pos khusus yang memang tidak bisa dikutak-kutik untuk tanggap bencana begitu. Iya, jadi selalu ada dana tersimpan ya, sehingga dia tidak harus tergesa-gesa di saat ada bencana kumpulkan persembahan. Sementara kan persembahan datangnya belakangan, padahal kita harus gerak cepat kan begitu.
Nah ini dibutuhkan begitu, sangat-sangat dibutuhkan di dalam menghadapi bencana. Saya pikir demikian. Ya, artinya HKBP perlu banyak belajar lagi ya Bu Iya, ya? banyak belajar lagi. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi untuk teman-teman semua yang ingin berpartisipasi membantu korban gempa bumi Tapanuli Utara, boleh hadir langsung ke poskonya ya Bu ya? Iya. Boleh hadir langsung ke posko dan boleh juga mentransfer ke rekening atas nama kantor pusat HKBP dengan narah hubungnya langsung Ibu Kepala Departemen Diakonia dan Bendahara Umum Amang Pendeta Manaris Simatupang ya Bu ya. Iya. Nah, tapi saya lupa. Oh ya, boleh saya tambahkan. Kita juga akan segera membuka posko diakonia bersama. Ya, Bu. Ini bukan hanya HKBP tetapi bersama anggota-anggota gereja United Evangelical Mission, bahkan lintas agama yang akan kita implementasikan itu mulai hari Senin. Ya, hari Senin di Lumban Baringin. Supaya ini dekat kepada akses jalan dan bisa dijangkau oleh setiap orang. Ya, ada banyak sekali ya Bu ya sebenarnya mau dikerjakan oleh Departemen Diakonia. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, terkait berkaitan dengan perayaan ulang tahun HKBP yang ke-161 tahun. Kita bersyukur nih Bu kalau HKBP panjang umur dan harapannya visinya boleh terlaksana dengan baik ya Bu, menjadi berkat bagi dunia. Sebagai Kepala Departemen Diakonia, apa harapan Ibu di usia 161 tahun HKBP terhadap pelayanan diakonia HKBP secara khusus dan kepada HKBP secara umumnya? Silahkan. Iya, baiklah. Sebenarnya secara khusus kita kan sekarang sedang sebenarnya bukan hanya bergegas ya menuju dana pensiun yang semakin sehat. Itu sebabnya OPW Porus bekerja keras bersama pimpinan-pimpinan lainnya di tingkat distrik, kuria, dan juga di tingkat resort bersama para jemaat peduli pentuntasan dana pensiun HKBP melalui gerakan Rp1.000 setiap kuria dan juga gerakan Rp5.000 untuk perempuan, satu sistem dalam rangka menghindari hutang yang semakin menumpuk. Karena di awal kepemimpinan kami itu kan ada 144 miliar Januari 2022 ini. Nah kita puji Tuhan bahwa keadaan terkini daripada dana pensiun HKBP saya pikir tinggal 21 M lagi begitu. Itu artinya bahwa memang semua harus bergerak ya. Kalau OPW Porus betul-betul memang capek ya, habis energinya harus mengulosi, mendoakan turnamen golf, peduli pemerhati kasih HKBP begitu ya. Bahkan bantuan dari Jenderal Marves Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan juga di luar HKBP yang membantu. Kita berharap bahwa memang apa yang kita rencanakan beralih dari manfaat pasti kepada manfaat pasti kepada iuran pasti. Itu sebabnya sekitar 659 anggota dana pensiun yang sudah pensiun itu uangnya yang selama ini mereka berikan kepada dana pensiun itu dikembalikan. Tetapi dengan dana yang sudah dikembalikan ini ya mereka harus mandiri mengelola dananya itu ya. Tetapi memang bagi yang tidak masuk karena sangat-sangat menyusahkan ya minta maaf saja begitu ya. Kalau dia tidak bisa mematuhi sistem akhirnya dia berada di luar sistem begitu. Itu satu. Nah yang kedua tentu sentralisasi perbelanjaan keuangan di HKBP. Saya pikir ini gebrakan yang memang sudah puluhan tahun kita rindukan. Itu sebabnya dulu kita punya dana deposito HKBP sebanyak 4 miliar yang tidak bisa diganggu gugat. Karena memang itu dalam persiapan sentralisasi juga keuangan di HKBP. Artinya pelayanan yang penggajiannya semakin mandiri begitu. Nah ini kita berharap memang di 25 Oktober Bapak Joko Widodo akan hadir dan akan melaunching ya sentralisasi keuangan, dan kita berdoa bahwa Januari 2023 sentralisasi keuangan ini sudah terlaksana. Kenapa ini penting? Sedikit-dikitnya
persoalan mutasi bisa diatasi. Iya. Karena banyak para pelayan kita berlomba untuk ke daerah basah begitu ya. Sementara 75% jemaat kita berada di pedesaan gitu ya. Jadi kan mereka diabaikan kan begitu. Nah oleh sebab itu saya pikir sentralisasi keuangan di HKBP itu sudah langkah maju. Nah, oleh sebab itu kita yakin dan percaya jika semua mendukung ini akan terlaksana dengan baik. Kita juga berpikir bahwa di usianya yang ke 161 tahun sesungguhnya pusat-pusat pendidikan HKBP itu ya semakin berkualitas kan begitu ya. Saya Karena setuju kan dengan itu, Bu. pendidikan ya karena kan pendidikan HKBP dulu sangat terkenal kan. Iya. Banyak juga memang petinggi-petinggi HKBP itu sesungguhnya dulu dari alumni HKBP seperti Bapak Syukur Nababan kan begitu. Iya. Bahkan mungkin Panda Nababan, mungkin SAN Nababan begitu ya kan. Itu alumni-alumni dari sekolah HKBP begitu. Nah saya pikir ini sebenarnya yang harus kita kembalikan. Karena kalau pendidikan kita sudah berkualitas, bagaimanapun kita tidak takut berkompetisi dengan dunia gitu. Sehingga kita betul-betul menjadi berkat bagi dunia. Tapi itu pun kita bersyukur ya bahwa di usia 161 tahun HKBP kembali pimpinan HKBP dan juga pemudanya digerakkan oikumene. Ya seperti OP Porus, beliau terpilih menjadi anggota Central Committee dari 60 anggota Central Committee yang berada di gereja-gereja sedunia. Di samping itu juga beliau terpilih di saat sedang prodiksasi United Evangelical Mission General Assembly UEM. Beliau terpilih menjadi anggota konsil UEM tetapi juga menjadi vice moderator. Bahkan yang lebih membanggakan lagi pemuda ya mewakili pemuda yaitu calon pendeta Michael Sihotang terpilih menjadi konsil pemuda United Evangelical Mission. Artinya setahap demi setahap gerakan oikumene HKBP semakin bangkit dan juga program-program beasiswa dengan tes proper testnya itu juga kita mulai lakukan dalam rangka pengkaderan para pemimpin-pemimpin oikumenis masa depan tetapi juga pemimpin diakonia masa depan. Itu harapan dan dambaan kita. Artinya kita juga perlu meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia tetapi juga di sisi yang lain. Sebenarnya kan HKBP kaya dengan aset-aset yang sungguh luar biasa ya. Punya tanah ratusan hektar, punya rumah sakit, punya sekolah. Ya sesungguhnya kita tidak terlalu susah lagi percetakan HKBP. Ya. Kalau ini betul-betul memang kita kelola dengan baik, profesionalisme tentu dari sinilah memang sumber keuangan yang akan menopang semua pelayanan di HKBP begitu. Ya, itu makanya kita sekarang sedang berbenah diri. Tetapi di sisi lain juga kita mulai mengembangkan Jitun Silangit supaya menjadi pusat retreat dan juga itu kan punya pemuda sehingga pemuda juga bisa berkreasi, berinovasi. Kita juga sedang membenahi Seminarium Sipoholon ya. Bahkan kita juga sudah memberangkatkan melalui OP Porus itu pemuda yang dilatih di Taisu Perancis, bukan hanya mengikuti pelatihan kepemimpinan tapi kan Taisu di Perancis itu juga terkenal bagaimana kehidupan bermeditasi. Karena memang tidak mungkin HKBP membangun kehidupan spiritualitas warga jemaatnya kalau tidak hidup yang memang dihidupi dan dilakoni dengan hidup berdoa ya, hidup bersekutu ora et labora begitu. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya tentang diakonia HKBP, pelayanannya dan terakhir tadi harapan Ibu di ulang tahun HKBP. Ibu sehat terus, semangat terus, bekerja keras untuk kemajuan pelayanan diakonia HKBP. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast HKBP episode kali ini. Kita masih akan terus berbincang-bincang dengan narasumber dan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.